Ya, karena sekarang dunia sudah terbuka. Kalau dulu orang nggak bisa mengecek kepribadian seseorang melalui akun Facebooknya. Kalau sekarang, iya, kalian akan dicek, diselidiki kepribadian orang ini seperti apa. Mampu nggak dia kerjasama? Mampu nggak dia menghargai pendapat orang? Mampu nggak dia memiliki critical thinking? Punya inovatif nggak orang ini? Itu akan dicek semua. Ya, coba dilihat lulusan yang bermutu itu tidak hanya IPK, lama studi, kalian harus selesai 4 tahun maksimal. Tidak hanya itu yang dicek nanti. Kemudian predikat kelulusan cum laude. Meskipun kalian cum laude, tapi kalau kalian nggak bisa kerjasama, tidak akan bisa berkembang di dunia kerja dengan tuntutan yang saat ini. Ya, dengan kemajuan teknologi, kalian bersaing dengan mesin sekarang. Nggak hanya bersaing dengan orang, kalian bersaing dengan mesin. Mesin itu pintar. Kalian harus lebih cerdas dari sekedar mesin, ya. Nah, bisa dilihat di situ ya. Tidak hanya IPK, lama studi, predikat kelulusan, banyak yang dicek ya. Itu centang, itu artinya semua. SDM yang unggul itu adalah SDM yang beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kenapa Undira mengajarkan 7 karakter? Jadi nanti kalian jangan menganggap bahwa 7 karakter itu nggak penting. Itulah yang penting dalam dunia saat ini. Kebutuhan dunia akan manusia yang memang kreatif dan inovatif. Itu dihasilkan dari mana? Dari karakter yang baik. Tidak hanya dari IPK yang tinggi, ya. SDM yang unggul, di situ pelajar Pancasila. Hal-hal ini sekarang sudah dikumandangkan di tingkat nasional. Adik-adik kalian sekarang yang di SMP, SMA, mereka sudah menggaungkan pelajar Pancasila. Punya nggak adik ya? Mereka harus hafal lagunya, kemudian juga mereka diberikan nilai-nilai integritas apa itu belajar Pancasila, dan diserap dan diakui di dunia kerja. Jadi ini checklist yang harus kalian punya ketika kalian melakukan pendidikan di tingkat universitas sebelum masuk ke dunia kerja. Checklistnya ada 3, dan itu juga masing-masing dari checklist itu ada item yang menyertainya. Banyak nggak? Banyak ya. Ini yang harus kalian dapatkan selama 4 tahun maksimal menempuh pendidikan tinggi di Undira. Ya, itu. Oke? Next. Nah, bagaimana kita memenuhi hal ini atau tuntutan dari masyarakat, dunia kerja dan dunia industri terhadap lulusan yang bermutu. Jadi di sini apa yang dibutuhkan? Ada literasi baru. Kalau dulu apa? Baca, tulis, hitung, cukup. Ya, kalau orang dulu pintar dalam hal membaca, menulis dan berhitung sudah cukup. Tapi sekarang nggak kambuh. Sekarang apa? Literasi baru. Ada tiga jenis literasi yang harus dipenuhi, yaitu apa? Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Literasi data, kalian harus mampu untuk memanfaatkan data yang ada, ya, yang tersimpan sekarang, big data di Google, internet dan sebagainya. Itu harus kalian mampu manfaatkan dengan baik. Saya kira itu kalian sudah mulai mengarah ke sana, karena anak-anak muda ya sukanya berselancar di internet. Nah, itu yang perlu kalian tingkatkan, literasi kalian dalam hal pemanfaatan data yang ada. Literasi teknologi, saya kira juga kalian sudah mahir pakai teknologi, HP dan sebagainya semua ya. Bahkan kalianlah yang mengajari generasi yang sudah lebih tua umurnya, karena kalian lebih cepat dalam belajar teknologi. Tapi itu perlu terus ditingkatkan.
Karena ini literasi baru yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang lulusan perguruan tinggi, ya. Literasi data, literasi teknologi, dan satu yang sangat penting, literasi manusia. Ini dulu tidak pernah diajarkan. Baca, tulis, hitung sudah cukup. Tapi sekarang ada literasi manusia. Inilah yang bisa menghasilkan anak-anak atau lulusan yang memang inovatif, ya, memiliki critical thinking, memiliki attitude yang baik. Inilah literasi manusia. Kenapa sekarang kalian belajar karakter di Undira? Karena kalian harus menguasai literasi manusia. Nanti ini yang akan sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ya, jadi hal-hal ini sudah membuktikan, ya, apa yang kalian butuhkan nanti menjadi lulusan yang memang diharapkan, atau tidak ada gap lagi, ya, antara perguruan tinggi dan juga dunia usaha, masyarakat, dan dunia industri. Ya, next. Nah, bagaimana caranya meningkatkan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia? Kami di Undira dan juga di seluruh perguruan tinggi sekarang sudah beralih, ya, metode pembelajarannya dari teacher centered learning, ya. Jadi dari TCL ke SCL, ya, dari teacher centered learning ke student centered learning. Sekarang kegiatan pembelajaran itu harus berbasis di mahasiswa. Supaya apa? Supaya mahasiswa menjadi insan-insan yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi kalianlah yang harus aktif, tidak hanya dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator, hanya untuk mendampingi kalian. Tapi kalian nanti akan dituntut menjadi pelajar atau mahasiswa yang kreatif. Supaya apa? Supaya kemampuan kreativitas kalian berkembang. Tidak hanya kecerdasan kalian saja yang berkembang, tetapi karakternya juga, critical thinkingnya juga. Nah, ini yang sedang kami sekarang upayakan di tingkat universitas. Bagaimana caranya supaya mahasiswa ini bisa menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Kita sedang merubah, ya, paradigma pembelajaran, ya, menjadi outcome based education. Apa itu outcome based education? Bahwa kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi harus berdasarkan pada kebutuhan industri. Ya, karenanya sekarang kampus bekerja sama dengan perusahaan. Kami sekarang sudah mulai mendatangkan praktisi-praktisi dari industri untuk mengajar di kampus. Nanti kalian tidak hanya akan diajar oleh dosen, karena dosen kebanyakan juga tahu hanya sebatas teori, betul nggak? Ya. Nanti kalau kalian jadi dosen juga akan mengalami, ya, karena kami memang tidak pernah mengenyam pengalaman di industri. Karena itu kita mendatangkan praktisi dari industri untuk mengajar, mendampingi dosen, mengajar di kampus. Itu bukan karena dosennya bodoh, tidak, ya, tetapi karena memang kita perlu mendapatkan pengalaman dari praktisi langsung dari industri, sehingga outcome based education itu akan terpenuhi. Apa yang dibutuhkan oleh industri, kampus harus menyediakan. Mahasiswa sudah harus belajar, sudah harus tahu dari sekarang apa yang harus mereka kerjakan di industri. Ya, jadi itu sekarang model atau sistem pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Ya, next. Ya, ini OBE, ya, Outcome Based Education. Ingat bahwa kalian sekarang belajar berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, bukan maunya dosen, bukan maunya kampus. Ingat bahwa tidak semua dosen punya pengalaman di industri. Kami tahu teori, dosen jago soal teori, ya. Tapi anak-anak juga perlu
diperlengkapi dengan pengalaman industri. Nah, inilah yang kita kolaborasikan saat ini, ya. Jadi itu ya OBE. Misalnya dari yang prodi manajemen, ada yang prodi manajemen, profil lulusannya menjadi apa? Manajer. Kita datangkan manajer untuk mengajar di kampus. Sehingga nggak hanya teori gimana jadi manajer, enggak, tapi prakteknya jadi manajer seperti apa. Itu, ya. Oke, next. Nah, ini pemenuhan visi pendidikan Indonesia, ya, bahwa membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup, unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Inilah tujuan pendidikan tinggi. Ya, visi pendidikan tinggi seperti ini. Tidak hanya membuat mahasiswa pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Ya, seperti juga yang sudah kita pelajari bersama, ya. Next, pelajar Pancasila, ya, kembali ya, bahwa pelajar Pancasila adalah pelajaran yang super komplit, ya, yang memang menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dan juga dunia industri. Next, nah, bagaimana caranya kita menerapkan hal ini? Waktu saya lagi berapa lama? Menit. Ternyata waktunya lagi sebentar. Ya, lagi 10 menit, ya. Nah, bagaimana caranya atau strategi yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Undira? Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan atau visi pendidikan tinggi di Indonesia, ya? Kita lihat sekarang kebijakan-kebijakan nasional, apa yang sudah dilakukan oleh negara kita untuk menghasilkan pembelajar atau lulusan atau mahasiswa yang memang memiliki kriteria untuk bisa bersaing di dunia industri 4.0. Yang pertama. Next. Nah, sekarang aktivitas pembelajaran tidak hanya di kampus. Nanti Pak Andika setelah saya itu akan menjelaskan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin kalian dari kemarin sudah dengar ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, inilah yang menjadi strategi atau kebijakan nasional untuk meningkatkan akhlak dari pembelajar, akhlak dari mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan industri, ya, bahwa sekarang proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di kampus. Kalau dulu kan dari semester 1 ya sampai semester akhir, ya, kalian hanya stay di kampus dengerin dosen ngomong ceramah. Tapi sekarang tidak seperti itu, ya. Dari semester 5 ke atas nanti kalian akan ditawarkan untuk bisa mengikuti program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi kalian akan dapat kesempatan untuk belajar di luar kampus. Untuk apa? Untuk mencari pengalaman, untuk mengembangkan dan mengasah critical thinking. Ya, kalau kalian hanya dengar dosen ngomong saja, critical thinking kalian itu tidak akan berkembang. Kalian tidak akan kreatif. Hanya menerima. Ya, hanya menerima. Pintar, iya, secara pengetahuan, tetapi tidak kreatif. Karena itu, ya sekarang ada namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 3 semester di luar kampus. Apa saja programnya? Nah, di situ ada 8, sekarang sudah ada 9 program. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Andika lebih detail setelah saya, ya. Nah, ini juga indikator kinerja, next. Indikator kinerja pendidikan tinggi seperti ini, ya, bahwa lulusan itu harus memiliki paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Ya, jadi nanti 3 semester di situ berarti ada maksimal 60 SKS. Kalian akan mengambil pembelajaran, bentuk pembelajaran di luar kampus, di luar program studi. Ya, ini sudah menjadi
indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi mahasiswanya dalam tanda kutip harus diusir dari kampus selama 3 semester. Untuk apa? Untuk cari pengalaman. Bisa di industri, bisa di masyarakat, bisa di kampus lain, ya, supaya kalian lebih berkembang secara critical thinking. Next. Nah, itu kebijakan yang pertama. Kemudian apa lagi yang lain? Ya, tidak hanya belajar di luar kampus, tapi sekarang juga bisa dilihat di situ ya, Pak Nadiem, ya, menteri kita, menteri pendidikan, itu sekarang sedang menggalakkan bagaimana caranya menghabisi 3 dosa di dunia pendidikan. Apa saja 3 dosa di dunia pendidikan? Perundungan, kemudian apa? Kekerasan seksual, kemudian apa lagi? Ya, intoleransi. Ya, jadi ada 3 hal ini yang sekarang sedang dibasmi di dunia pendidikan tinggi. Nggak boleh lagi ada perundungan, nggak boleh lagi ada kekerasan seksual, nggak boleh lagi ada intoleransi. Jadi selain kalian belajar 3 semester di luar kampus, kalian juga akan diberikan nilai-nilai yang mana nanti kalian akan benar-benar menghindari 3 dosa di pendidikan tinggi, ya, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Next. Ya, jadi di sini ada peraturannya sudah ya. Jadi tidak hanya main-main, itu tidak hanya wacana, tapi sudah ada peraturan di tingkat nasional bahwa tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Ya, dan juga itu sudah diinternalisasi di tingkat Undira, ya. Next. Ya, perundungan saya kira kalian sudah tahu. Sekarang sudah harus hati-hati mengucapkan sesuatu kepada teman-teman. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Ya, karena sekarang ini sudah ada aturan yang mengatur hal ini. Jadi hati-hati, ya. Jadi berhati-hatilah kalian sekarang selaku pelajar, ya, mulai untuk memiliki nilai-nilai secara integritas. Oke, next. Nah, di samping itu juga sekarang sudah ada peraturan yang mengatur kalian tidak boleh melakukan plagiarisme, ya, dalam menghasilkan karya ilmiah dan sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini juga sekarang sudah diatur oleh peraturan dari menteri. Pabrikasi tidak boleh, falsifikasi tidak boleh, ya, plagiarisme juga tidak boleh. Ini juga sudah ada aturannya. Dan sembari kalian nanti mengenyam pendidikan di Undira, hal-hal seperti ini juga akan diterapkan di Undira, ya. Jadi harus berhati-hati, nggak boleh copy paste, ya, copy paste pekerjaan orang menjadi pekerjaan kita sendiri. Itu sumbernya harus tuliskan. Hal-hal seperti ini juga kalian akan diajarkan selama mengikuti pendidikan di Undira, ya. Next. Next. Ya, next. Nah, next lagi. Karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang sudah kita internalisasi. Kalau tadi kan itu sudah kebijakan di tingkat nasional, dan bagaimana hal ini kemudian diinternalisasi di tingkat Undira. Nah, hal-hal kebijakan-kebijakan di tingkat nasional itu juga sudah kita tuangkan dalam peraturan-peraturan yang ada di Undira. Yang pertama ini adalah Pedoman Akademik Universitas Dianapura tahun 2022. Nanti kalian akan dibagikan. Di sini juga akan ada aturan-aturan seperti apa kalian harus menjadi mahasiswa di Undira terkait dengan hal-hal tuntutan-tuntutan secara nasional, ya. Bagaimana kita menjadi pelajar yang berintegritas, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Ya, di sini sudah ada. Next. Nah, ini juga ya dari profil lulusan. Kalian mau jadi apa nanti? Ya, misalnya jadi manajer. Nah, itu juga akan kami masukkan di dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya mencetak manajer yang baik? Tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Ya, next.
Next, nah ini isinya ya, nanti kalian bisa melihat lagi kebijakan dalam pedoman akademik. Next, lanjut ya, lanjut, next cepat. Ya, lanjut lagi. Ya, di sini ada etika, sanksi dan sebagainya, tata tertib. Kalian tinggal baca nanti di pedoman akademik Universitas Dianapura. Ya, harus baca ya. Next. Nah, ini Nadiem bilang, menteri kita, jangan hanya jadi jago kandang, harus keluar dari kampus selama 3 semester untuk mencari pembelajaran di luar kampus ya, bisa di industri, bisa juga di masyarakat. Next. Ya, jadi kita juga sudah membuat di tingkat Universitas Dianapura pedoman implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana kalian akan mengikuti program pembelajaran terkait dengan kegiatan Kampus Merdeka, itu sudah ada aturannya. Ya, nanti akan dibimbing oleh para prodi dan juga dosen. Ya, next. Peraturannya sudah ada, jadi di sini kalian bisa dilihat semester 1 sampai semester 4 kalian akan fokus belajar mengenai teori ya di program studi masing-masing. Kemudian mulai semester 5 itu sudah bisa melakukan kegiatan di luar kampus. 5, 6, 7 itu keluar dari kampus untuk mencari pengalaman ya, bisa ke industri, bisa ke masyarakat, bisa melakukan penelitian dan sebagainya. Dan kemudian semester terakhir, semester 8, kalian akan kembali ke kampus untuk menyusun tugas akhir. Ya, jadi manfaatkan selama 3 semester di luar kampus untuk mengasah apa? Critical thinking. Ya, jadi tidak hanya pintar secara akademik. Next. Kalau dari penghitungan SKS itu sama. Nggak ada bedanya antara kegiatan di kampus dan juga di luar kampus. Kalau di kampus ya nanti bisa dicek ya ketika kalian sudah mulai belajar. Misalnya pembelajaran 2 SKS. Apa sih maknanya 2 SKS? Kalau kita lihat per SKS pembelajaran, untuk 1 SKS kalian di situ akan belajar selama 50 menit tatap muka dengan dosen. Ya. Kemudian 60 menit kalian akan mengerjakan tugas ya. Kemudian 60 menit berikutnya kegiatan mandiri, belajar sendiri. Nah, itulah nilai dari 1 SKS. Jadi totalnya di situ adalah 170 menit. Jadi 50 menit tatap muka, 60 menit tugas. Jadi kalau dosennya nggak berikan tugas, itu artinya nggak lengkap konten dari SKS-nya. Ya, jadi jangan menggerutu kalau diberikan tugas oleh dosen, karena memang itu bagian dari 1 SKS. Kalau 2 SKS dalam 1 mata kuliah dikalikan 2. Jadi 100 menit tatap muka dengan dosen. Ya, kemudian sisanya melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, itu kalau di kampus. Kalau di luar kampus, kalian melakukan kegiatan di industri misalnya, sama, hitungannya seperti itu, yaitu 170 menit per minggu per semester. Ya, nanti untuk 1 semester dikalikan 16 kali pertemuan. Itulah hitung-hitungannya, ya, kalian melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, ini baru pembelajaran, belum penelitian, belum pengabdian masyarakat. Tugas kalian banyak. Ya, jadi jangan pikir kalian ke kampus santai-santai, dengarkan dosen ngomong selesai, punya IP tinggi. Tidak bisa. Sekarang tidak bisa seperti itu. Ya, tuntutan di dunia industri sudah beda. Kalau mahasiswa seperti itu bisa digantikan dengan robot untuk ke depan. Karena sudah akan banyak profesi yang digantikan oleh robot, nggak perlu manusia lagi. Ya. Jadi kita harus berhati-hati apa yang sudah dipersiapkan oleh kampus, karena kampus khususnya Universitas Dianapura ya, karena Universitas Dianapura adalah kampus yang teladan dan unggulan. Kami bertanggung jawab untuk mencetak lulusan yang memang diterima dengan baik di dunia industri. Karena itu kita memiliki komitmen yang luar biasa untuk mengimplementasi kebijakan di tingkat nasional masuk ke tingkat atau lingkungan kampus. Ya, jadi ikuti apapun nanti yang disarankan oleh dosen
dan juga program studi. Ya, apa yang mereka tawarkan? Gercep. Jadi mahasiswa itu harus gercep. Nggak boleh, aduh saya di kampus aja, saya dengerin dosen ngomong aja, nggak bisa seperti itu. Nanti kalian nggak bisa bersaing di dunia kerja. Oke? Ya, jadi itu sudah dipahami. Next. Nah, ini bagaimana kami mengatur kurikulum. Ini sudah diatur oleh program studi. Kapan kalian di kampus, kapan kalian harus keluar dari kampus, sudah diatur. Ya, next. Program MBKM yang difasilitasi. Next. Ya, ini contoh-contoh saja. Nanti pembicara setelah saya akan menyajikan kepada kalian juga apa saja yang bisa kalian lakukan di luar kampus selama 3 semester. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, ini dari pihak kementerian juga sudah menyediakan beberapa program. Jadi mahasiswa kita juga sudah terlibat di sini. Ada kampus mengajar, ada wirausaha merdeka. Jadi misalnya satu semester belajar di Universitas Ciputra tentang wirausaha. Keren nggak? Nggak hanya belajar di Undira, tapi 1 semester kalian bisa mengambil program wirausaha misalnya di Ciputra, bisa di UNUD selama 1 semester. Keren nggak? Ya, keren ya. Jadi tidak hanya di kampus sendiri, tapi juga cari pengalaman di luar. Gimana sih kalau dosen di luar? Gimana sih kalau proses pembelajarannya di luar Undira? Kami sangat terbuka untuk itu. Ya, kita sekarang tidak menjadi kampus yang eksklusif, tetapi menjadi kampus yang inklusif, yang menerima perubahan, terbuka terhadap semua perubahan, supaya kita tidak menjadi katak dalam tempurung. Karena sekarang zamannya sudah nggak seperti itu. Zamannya sekarang sudah terbuka seluas-luasnya. Nggak bisa kita mengurung diri, tidak bisa. Ya, dengan kampus lain kita harus terbuka. Dengan industri apalagi kita juga harus terbuka. Ya, next. Ya, ini yang sudah dilakukan oleh beberapa kakak kelas kalian. Mereka melakukan program di desa. Nggak gampang loh. Belajar mengucapkan selamat pagi, ya, nggak gampang loh. Belajar bicara di depan umum, misalnya berbicara bagaimana caranya menyusun program dengan kepala desa, gampang nggak? Nggak gampang. Hal-hal seperti itu kalian akan diberikan peluang untuk bisa belajar di masyarakat, belajar dari Pak Kades, belajar dari Pak Kadus. Itu hal yang sangat mulia untuk dilakukan, ya. Jadi selama 4 semester kalian akan diberikan teori. Gimana sih caranya menjadi seseorang yang memang sesuai dengan profil lulusan yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian kalian dikeluarkan dari kampus ke masyarakat, aplikasikan apa yang sudah dipelajari secara teori. Misalnya di BUMDes, di desa, misalnya di desa A, terapkan di situ ilmunya, belajar di situ, cari pengalaman mereka, temukan masalah, selesaikan masalah yang ada. Ini yang sekarang dibutuhkan oleh dunia kampus, masyarakat, dan juga industri. Enggak hanya sekedar duduk diam di kelas mendengarkan dosen. Next. Ya, ini KKN tematik di Desa Catur sedang berlangsung. Sekarang kita punya 47 mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatan KKN tematik di desa, ya, supaya mereka juga belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia luar, dengan masyarakat, menerapkan ilmunya yang sudah ada. Karena ilmu itu kalau tidak diaplikasikan itu akan menjadi beku, kaku, mati, ya, hanya menjadi pengetahuan, tapi keterampilannya tidak berkembang, ya. Next. Nah, ini yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi mereka menerapkan ilmu yang mereka sudah miliki, ya, sesuai dengan prodinya masing-masing. Next. Ya, ini juga ya, having fun dengan teman-teman juga. Ini menjadi bagian yang kalian bisa belajar bagaimana caranya bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik, bekerja sama dengan teman-teman. Kalau hanya di kelas saja, setelah pembelajaran kemudian kalian pulang ke rumah masing-masing, nggak bisa bergaul lagi. Mungkin beda ya, kalau SMA kita masih sering nongkrong sama teman-teman. Tapi kalau sudah kuliah, apalagi sudah punya pacar, ya, apalagi sudah ada yang sudah mager-mager gitu, jadi nggak mau bergaul lagi.
Nah, hal-hal seperti ini masih kita perlukan untuk selalu berinteraksi untuk mengembangkan kemampuan